Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Nur Solihin, paralel 2 dengan NPM akhir 50. Saya ingin melengkapi tugas UAS mata kuliah penjasa adaptif, yaitu menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, lalu ada tunagranita, tunadaksa, dan tunalaras. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang tunanetra. Tunanetra dengan istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Penyebab tunanetra itu dapat terjadi sejak bayi, antara lain kerusakan pada mata, saraf mata pada waktu persalinan hamil, ataupun ibu menderita penyakit gonorho, atau bisa penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan, seperti trakoma dan akibat kecelakaan. Cara mengajar tunanetra ada berbagai macam cara. Yang pertama ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode sorogan, metode bandongan, lalu ada metode drill. Cabang olahraganya yaitu ada atletik, renang, tenis meja, catur, golbal, futsal, bowling, voli duduk, judo, dan angkat berat. Lanjut ada tunarungu. Tunarungu secara umum dapat diartikan seseorang yang tidak dapat mendengar, atau dapat dimungkinkan kurang dengar, atau bisa jadi tidak mendengar sama sekali. Penyebab tunarungu itu bisa jadi keturunan, bisa jadi campak Jerman dari pihak ibu, kompilasi selama kehamilan dan kelahiran, radang selaput otak, dan otitis media. Lalu penyakit anak-anak, radang, dan luka-luka. Cara mengajar anak tunarungu, mimik muka dan bibir harus jelas terlihat ke anak tunarungu. Yang pertama itu bisindo, atau bahasa isyarat Indonesia menggunakan 2 tangan. Lalu sibi, atau bisa disebut sistem bahasa isyarat Indonesia menggunakan abjad 1 tangan. Program yang dapat diterapkan sebelum pembelajaran dimulai. Lalu ada ide proaktif untuk membantu siswa tunarungu merasa nyaman secara sosial dengan teman-teman sekelasnya. Lalu taktis, pengajaran praktis yang data digunakan sepanjang tahun ajaran saat mengajar atau membina. Cabang olahraga tunarungu ada renang, ada lari, bola voli, bola basket, dan softball. Lalu yang ketiga ada tunawicara. Secara umum, tunawicara adalah orang yang mengalami gangguan pada bicaranya. Tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi, bicara, dan atau kelancaran berbicara. Penyebab tunawicara yaitu adanya disfungsional pada otak, pembelajaran bahasa yang kurang tepat, lalu hambatan dalam memproses suatu bahasa, kegagalan dalam mengatur aspek bahasa, ketidakmampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada berbagai cara mengajar anak tunawicara. Caranya memahami etiologi atau penyebab gangguan bicara dan bahasa serta dampak pada atribut fisik. Memahami jenis atau klasifikasi gangguan bicara dan bahasa, bagaimana dampaknya pada program pembelajaran pendidikan jasmani. Pahami kemungkinan individu dengan gangguan bicara
dan bahasa dalam menunjukkan keterlambatan perkembangan psikomotor yang mengaruhi kinerja otorik. Memahami kemungkinan bahwa individu dengan gangguan bicara dan bahasa menunjukkan kebugaran fisik yang minim. Lalu ada cabang olahraga tunawicara, ada tenis meja, ada football. Lanjut ke tunagrahita. Yang nomor 4 itu tunagrahita. Jadi tunagrahita itu kemampuan berpikir di bawah rata-rata orang normal dan memiliki keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasannya. Penyebabnya yaitu sebelum lahir terjadi pada waktu bayi masih dalam kandungan. Sebabnya seperti campak, diabetes, cacar, virus tokso, ibu kekurangan gizi, lalu ada rokok berat, pemakaian nafza. Saat lahir terjadi pada waktu setelah bayi lahir. Sebabnya seperti gizi buruk, ujung lapar, demam tinggi disertai kejang-kejang, kecelakaan, radang selaput otak, dan menitis. Cara mengajarnya yaitu dengan cara memecah pelajaran menjadi langkah-langkah sederhana, menurunkan tingkat frustasi, dan memungkinkan pelajaran terjadi. Lalu memperkenalkan ide-ide baru dalam pendekatan fisik dan langsung. Lakukanlah kunjungan lapangan untuk memberi siswa pengalaman yang berarti. Jadi ketika siswa mengeksplorasikan sesuatu secara fisik, pengetahuan akan melekat padanya dan harus selalu sabar dalam memberikan pembelajarannya. Cabang olahraga tunagrahita itu semua cabang olahraga bisa. Yang terpenting pelan-pelan untuk mengajarkannya. Contohnya renang. Lalu ada tunadaksa. Anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak. Ada tulang, sendi, otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Penyebabnya yaitu akibat dari polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, pandangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat syaraf. Cara mengajar tunadaksa dengan metode ceramah, diskusi, berkelompok, praktek. Lalu tunalaras ialah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Cabang-cabang olahraganya yaitu ada Westclair baseball, basketball, sepak bola, lalu ada adaptif snowboarding. Yang terakhir ada tunalaras. Tunalaras yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebabnya ada faktor tersebut yaitu keturunan atau genetik, lalu neurologis, faktor biokimia, dan kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Cara mengajarnya yaitu ketahui apa yang anak inginkan, berikan pola belajar take and give, lalu tidak memaksakan kehendak yang memaksa, berikan ruang pada anak untuk berkembang, lalu berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Terapkanlah pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Cabang olahraga tunalaras ada renang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.